Hai teman-teman dog lovers, apa kabar semuanya dan para majikan kalian? Sudah jam berapa ini? Apa kamu sudah memberi majikanmu makan? Hari ini Kori Official ingin membahas tentang hewan bermuncung panjang, berkaki 4 dan layaknya seorang majikan yang ada di rumah kita, anjing. Kita akan membahas tentang perawatan anjing di bawah usia 4 bulan, di mana pada usia muda begini anak anjing rentan terkena virus parvo. Tapi sebelumnya subscribe dulu dong bagi teman-teman yang belum berlangganan supaya Kori Official semakin semangat membuat video-video selanjutnya. 1, 2, 3. Thank you. Para dog lovers pasti sudah tidak asing lagi mendengar virus parvo atau Canine Parvovirus. Virus parvo sangat menular dan disebabkan oleh virus yang sangat resisten di lingkungan. Penyakit anjing ini menyebabkan gastroenteritis parah dan seringkali menyebabkan pendarahan. Virus parvo ini bisa berakibat fatal dan merupakan penyakit yang terus memengaruhi populasi anak anjing. Virus ini tidak dapat bereplikasi sendiri dan akibatnya harus menggunakan sel lain untuk membantunya berkembang biak. Jadi semua organ tubuhnya itu digerogoti virusnya loh say. Paru-paru, ginjal, sampai ke jantung. Pada anak-anak anjing, parvovirus akan mengkolonisasi sel-sel saluran pencernaan karena beregenerasi dengan laju yang sangat cepat. Jadi virus parvo itu berasal dari lingkungan kita sendiri ya say, yang tidak baik untuk kesehatan anak anjing kita. Misalnya dari kita sendiri yang membawa virus dari luar, ban-ban sepeda motor, mobil, sepeda, besi-besi berkarat, lingkungan yang kotor, makanya rajin bersih-bersih ya say. Dari sandal yang kotor, sepatu, dan barang-barang yang kotor dan berkuman di sekitar kita. Dan bisa jadi juga anak anjingnya kurang makan loh say. Perlu kita ketahui anak anjing usia 1-4 bulan itu makan 6 kali sehari, tapi sedikit-sedikit. Gigi goyang. Jadi anak anjing usia 3-4 bulan biasanya gigi susunya akan berganti. Jadi pada saat itu nafsu makannya menurun. Karena nafsu makannya menurun atau tidak ada, para pemilik anjing jangan membiarkan begitu saja. Berilah makanan apa yang dia suka, misalnya kue, biskuit, crackers, atau daging saja. Kalau saya sih, saya suapin bubur ya say. Kalau perut anabul saya kosong, saya suka tidak tenang gitu. Nah, selanjutnya mari kita bahas gejala virus parvo pada anak anjing itu gimana ya. Anak anjing yang terkena virus parvo akan menunjukkan berbagai gejala yang berbeda. Itu Anda harus perhatikan ya. Pertama, demam, tampak lesu, diare, mungkin kotoran berdarah, muntah-muntah, dehidrasi, dan penurunan berat badan yang sangat parah. Anjing yang terinfeksi virus parvo menularkan virusnya dalam jumlah besar melalui kotoran. Dalam 1 gram feses dapat mengandung hingga 1 juta dosis agen infeksi, yaitu cukup untuk menginfeksi 1 juta hewan dalam kondisi eksperimen. Perlu kamu ketahui, virus parvo itu tidak menular kepada manusia, anak manusia, dan indukan anjing atau anjing dewasa. Virus parvo hanya menular kepada anak anjing mulai usia 4 bulan ke bawah. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Perlu kamu ketahui juga, virus parvo bisa tetap stay di lingkungan atau di rumah kita 6 bulan bahkan sampai 1 tahun apabila tidak benar-benar dibersihkan. Jadi, kalau anak anjing kamu sebelumnya mati karena terkena virus parvo, kamu harus membersihkan rumahmu dengan baik apabila ingin memelihara anakan lagi. Jangan egois ya say, karena virusnya masih di situ. Tapi kalau anjing kamu mati lagi, berarti kamunya tidak pembersih dan kurang merawat anjing kamu. Sering begitu loh, memberitakan anak anjingnya mati tiba-tiba karena diracun orang. Anjingnya lemas, tidak mau makan, jatuhnya jadi menuduh orang ya say. Padahal kita nggak tahu anak anjing kita sedang terjangkit virus parvo. Anjing yang terkena virus parvo akan mati 1-2 hari jangka waktunya apabila tidak dirawat. Harapan selamat anak anjing yang terkena virus parvo hanya 2%, meskipun sudah dibawa ke dokter hewan. Tapi bohong. Tapi sekarang tidak lagi, karena kamu sudah menjadi sahabat Kori Official, maka kamu berhak tahu cara merawat dan mengobati anjing yang terkena virus parvo. Dan sudah banyak anjing yang selamat dengan metode ini. Yang saya butuhkan dari kamu adalah waktu lebih kurang 2-3 hari full time
kerajinan, kasih sayang, antibiotik, dan paling utama dan obat rampunya yang harus ada adalah minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Karena virgin coconut oil atau minyak kelapa murni mengandung zat antivirus, antibakteri, antiinflamasi, dan antimikroba yang sangat baik melawan virus. Virgin coconut oil dapat menurunkan marker inflamasi sehingga dapat mencegah pemberatan penyakit. Penggunaan virgin coconut oil dalam terapi penyembuhan virus dilatar belakangi kandungan virgin coconut oil yang diketahui memiliki aktivitas antivirus yang sangat baik seperti asam laurat C12 dan monolaurin ML beserta derivatnya. Apabila anjing kesayangan kamu terkena virus parvo, jangan panik ya. Pertama, kamu harus membersihkan dia dulu. Dengan tisu basah bisa, kain lap hangat bisa, tapi jangan dimandikan ya. Selanjutnya, oleskan minyak kayu putih ke telapak kaki dan tangannya, ke perutnya, telinganya, dan sedikit di hidungnya. Kemudian, suapin dia minyak kelapa murni ya say. Kalau bisa dihangatin dulu supaya lebih berfungsi. Hangat ya say, bukan panas. Hangat-hangat bisa masuk ke lidahnya. Selanjutnya, beri dia makanan bergizi. Tapi pasti anjingnya tidak mau makan. Jika kamu sangat menyayangi anjing kamu harus pintar dan berinisiatif bagaimana caranya supaya makanan bergizi itu bisa masuk ke dalam perutnya. Caranya di blender sampai halus atau dijadikan bubur. Kamu boleh mencampurkan hati ayam atau hati babi yang tinggi protein ke dalam buburnya, kentang, wortel, bahkan labu kuning. Begitu setiap memberi makan, dan memberi makan jangan sedikit, harus banyak, bahkan sampai banyak banget. Selama merawat dan memberi makan, kita pasti sedih melihat wajah anjing kesayangan kita yang kasihan. Kamu harus tega dan paksa anjingnya makan. Suapin bubur ke mulutnya, pakai sendok, jangan pakai squid. Karena squid isinya sedikit. Tujuan kamu memberi makan banyak supaya tidak memberi ruang kosong untuk virusnya bersarang. Beri makan bubur sebanyak 1 piring nasi yang dibuburkan, dan itu harus masuk semua ke dalam mulutnya atau ke dalam perutnya ya. Tidak bisa dipungkiri anjingnya pasti muntah, itu hal wajar karena masuk angin dan mual. Meskipun anjingnya muntah, beri makan lagi dan jangan putus asa dan bosan. Muntah kasih lagi, muntah kasih lagi, muntah kasih lagi. Usahakan suhu tubuhnya jangan naik dan jangan turun. Agar tetap stabil sehabis makan, kamu ajak dia tidur di tempat hangat yang kamu sediakan. Beri alas yang tebal di tempat tidurnya, bersih, tidak ada kuman dan tidak sumpek. Kasih minyak kayu putih di telinga, telapak kaki dan tangan, perut dan hidungnya. Anjingnya mungkin bakal muntah-muntah terus sebelum sembuh. Kamu jangan hentikan untuk terus memberi makan sampai kenyang. Lalu kasih antibiotik seperti amoxicillin 2 kali sehari habis makan ya say. Jeda selama 30 menit lalu beri lagi minyak kelapa murninya. Perlu saya beri penjelasan cara memberi minyak kelapa, bisa pakai sendok bulat atau centong sayur. Tetes perlahan-lahan ke dalam ujung lidahnya, beri jeda sebentar, dia menelan dan jangan pelit ya say, jangan sedikit. Sehari dia harus minum 200 ml minyak kelapa murni sebelum atau sesudah makan. Jangan biarkan dia bermain di luar dan jangan biarkan dia tidur di tempat yang lembab atau di kamar mandi. Biarkan dia tidur dan istirahat di tempat tidurnya yang hangat yang sudah kamu sediakan. Lakukan kegiatan ini sampai dia sembuh. Apabila dia tidak buang kotoran seharian selama perawatan, kemungkinan dia mulai sembuh. Terus beri makan dan minyak kelapa murni jangan sampai telat. Bila dia sudah mulai membuka mulut dan mengeluarkan lidahnya, selamat, anabul Anda sudah sembuh. Namun, jangan pernah putus memberi minyak kelapa murni atau virgin coconut oil ya say. Karena virgin coconut oil juga berfungsi menjaga kesehatan anabul kita. Bisa diberi 4 kali seminggu 1 sendok sehari sebagai vitamin dan pengganti obat cacing dan penambah selera makan. Jangan panik dan selamat mencoba. Apabila video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman dog lovers sekalian, silakan bantu saya dengan share video ini kepada teman-teman dog lovers lainnya, supaya anak-anak anjing yang terjangkit virus parvo dapat selamat dan bertahan hidup. Sekian dulu pembahasan ini. Salam dog lovers, Korea Official, salam sehat selalu.